Selamat sore. Gimana nih perjalanannya untuk menuju ke sini tadi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Diswarena untuk menjadi fasilitator pada sesi konseling hari ini. Sekarang Mbaknya boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Fitri Cahyanti. Kesibukan saya saat ini saya kuliah di Universitas Islam Balitar di Blitar. Oke, Jurusan Pendidikan PPKN. Oke, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Yuanita Kaisarisa Putri. Kesibukan saya sekolah Oke, di mana Mbak? di SMKN 1 Mlego. Oke, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustiara. Saat ini saya masih bingung antara pilih kuliah atau bekerja. Oke, rencananya Mbak itu bekerja di apa ya Mbak? Bekerja di hotel. Oke, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dinda Caturwulansari. Untuk sekarang kesibukannya masih di rumah. Oke Mbak, ini saya sebelum mengawali sesi konseling pada hari ini, izinkan saya untuk memberitahu ya Mbak ya. Di sini itu mempunyai asas kerahasiaan, jadi Mbaknya ini nggak usah kayak ragu-ragu untuk bercerita masalahnya, karena masalahnya Mbaknya ini tidak akan tersebar ke mana-mana gitu ya Mbak ya. Oke, kita itu sore ini mempunyai waktu kurang lebih 30 menit ya Mbak ya. Apakah Mbak ini setuju? Setuju. Oke. Sekarang kita mulai saja ya Mbak ya. Baik. Sebelum kemalaman gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, apa sih masalahnya Mbak Fitri dulu, terus nanti seterusnya dari Mbak ini ya. Ya. Oke, Mbak Fitri. Masalah saya tuh sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang baru, hal-hal baru. Jadi kurang bisa beradaptasi dengan hal baru dan teman baru. Oke, jadi sulit sulit kayak kenalan gitu ya Mbak Iya, ya. sulit. Oke, Mbaknya. Saya mempunyai masalah sama teman sekelas. Teman sekelas SMK gitu ya Mbak ya. Oke, Mbaknya. Saya bingung itu kalau sekolah itu harus kuliah di mana. Soalnya saya mencari yang itu seperti jurusan saya. Saya kan jurusan tatap muka kan lulusan itu. Terus saya ingin sekolah cari yang Oke. Oh, saya paham. Jadi Mbaknya ini kayak bingung mau cari perkuliahan di mana, tapi yang gimana ya, kalau jurusan tata boganya itu ada gitu ya. iya. Oke, Mbaknya. Saya sementara masih bingung antara fokus ke jualan online atau fokus nyari kerja sampingan. Oh gitu, kalau jualan online kan di rumah ya Mbak ya, kalau sampingan kan di luar rumah gitu, masih bingung gitu ya Mbak ya. Oke, nah kita kan ini sesi konseling kelompok ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus menyepakati dulu masalah mana yang kita mau bahas terdahulu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman masalahnya siapa dulu yang kita selesaikan pada sesi konseling hari ini? Masalah saya boleh. Gimana? Apa-apa? Gimana Mbak? Boleh juga. Boleh. Oke, jadi kita menyepakati untuk membahas masalahnya Mbak Fitri ya. Ya. Oke, kita mulai sekarang ya Mbak ya. Mbak Fitri boleh menceritakan secara detail masalahnya Mbak Fitri yang Mbak Fitri alami saat ini? Baik, kan sekarang ini kan saya mahasiswa baru ya, jadi otomatis lingkungan baru, teman baru, dosen baru. Nah, jadi saya tuh sulit untuk mengenali satu sama lain dengan teman sekelas yang sekarang yang baru ini, sulit beradaptasi dengan hal baru, teman baru. Rasanya kayak masih canggung dan kayak nggak berani aja gitu. Jadi saya waktu PKKMB kemarin itu saya tuh masih sendiri dan sulit gitu untuk mencari teman.
untuk mencari teman ngobrol, mencari teman bermain-main lah atau berkenalan lah itu sulit sekali. Terus juga kan apa itu namanya, lingkungan baru ya, rasanya itu kayak nggak kerasan gitu, kayak ingin kembali ke SMA, pengen kembali ke teman yang SMA, teman bangku SMA gitu rasanya. Itu saya ngerasain hal seperti itu tuh hampir 2 minggu waktu masih mahasiswa baru PKKMB kemarin. Setelah itu saya berusaha untuk memberanikan diri untuk membuang ego saya yang gengsi untuk berkenalan dahulu. Lalu saya juga memberanikan diri untuk tampil di depan teman-teman baru. Saya juga untuk memberanikan diri berinteraksi dengan guru-guru baru dan lingkungan-lingkungan yang baru. Dan mulai saat itu saya perlahan mendapatkan teman, juga mulai agak kerasan ya di sekolahan yang baru ini gitu. Ada lagi Mbak? Ya sudah sih. Gimana ya caranya biar bisa pede, biar bisa nggak grogi, nggak gengsi untuk berkenalan dengan teman yang baru. Oke, jadi Mbak Fitri ini mempunyai masalah kayak sulit beradaptasi di sekolah yang baru ini ya Mbak Ya. ya, kayak sulit kenalan sama teman, cari teman gitu ya Mbak ya. Oke, menurut Mbak Nita, gimana sih dari masalahnya Mbak Fitri ini? Kan tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan ceritanya ya. Menurut Mbak Nita gimana? Ini ya kayak jadi gimana ya, kayak kalau nggak punya teman untuk sulit berkenalan tuh jadi kayak rasa sepi gitu, kasihan. Oke, betul. Menurut Mbak Dinda atau Mbak Isa, apakah ada? Kalau nggak ada sih langsung, kan tadi Mbak Fitri kan tanya ya Mbak ya, kayak gimana sih caranya kayak kita itu harus pede di sekolah baru gitu. Apakah Mbak Isa sama Mbak Dinda ada yang usul-usulkan? Ada nggak Mbak? Ayo. Iya, tips gimana caranya biar bisa berkenalan dengan teman yang baru, biar tidak grogi berbicara di depan teman-teman yang baru. Gimana? Oke, jadi kan tadi Mbak Disa sama Mbak Dinda kan belum mengusulkan ya. Kalau bisa sih Mbak Fitri ini tadi ya kayak yang katanya Mbak Fitri menghilangkan ego terlebih dahulu itu. Jadi kan egonya Mbak Fitri kan masih kayak malu-malu gitu ya. Nah itu harus dihapuskan dulu kayaknya Mbak ya. Oke, Mbak Fitri ini apa mempunyai trauma gitu di zaman SMA apa SMP gitu? Oh, dulu waktu MTS kan saya ya juga belum malu-malu gitu ya kalau berkenalan dengan teman yang baru. Jadi saya langsung aja minta kenalan dahulu, tapi sama orang yang aku ajak kenalan itu malah dicuekin. Dari situ kayak dari situ ego saya untuk ngajak berkenalan dahulu itu makin tinggi sampai ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak sulit gitu untuk, ya gara-gara itu sampai sekarang saya sulit untuk mengajak teman berkenalan dahulu gitu. Oke, apa ada yang menghambat Mbak Fitri untuk sulit beradaptasi gitu ya Mbak? Apa kayak masalah temannya itu nggak cocok, apa kurang cocok sama gurunya, apa kayak suasana sekolahnya gitu? Mungkin ini kan teman baru, kelas baru, terus lingkungan baru, jadi kayak agak mungkin butuh waktu untuk beradaptasi ya. Jadi kayak sulit gitu untuk berkenalan dengan teman baru, dosen baru, masih rindu dengan masa-masa SMA-nya. Oke, gitu. Apa temannya Mbak Fitri yang SMA itu nggak satu kampus gitu Mbak? Iya, ada yang satu kampus sih, tapi cuma rata-rata beda fakultas.
Oh, jadi nggak Jadi bareng gitu ya mbak ya? iya, jadi waktu ospek fakultas tuh nggak bareng. Oke. Mohon maaf ya mbak, ini kan sudah maghrib. Apakah kita lanjut apa kita jeda dulu ya? Boleh dilanjut saja. Oke, dilanjut ya. Gak apa-apa ya ini, mohon maaf ya. Ya. Oke. Dilanjut mbak ceritanya. Eh, kan ya teman saya yang SMA itu juga banyak di kuliah di Universitas Blitar, tapi yaitu beda fakultas, berada di fakultas ilmu ternak, ada fakultas di keguruan, fakultas ilmu sosial, jadi kan berpisah. Dapat teman baru lagi, terus dosen baru, kelas baru tuh, jadi kayaknya butuh proses untuk menerima itu semua. Adaptasi ya mbak ya. Adaptasi ya. Oke. Nah tapi menurut mbaknya ini setelah melewati masa sulit beradaptasi ya mbak ya, mbaknya ini sudah merasa nyaman belum sih di kampus itu? Alhamdulillah setelah kuliah dapat 4 minggu sudah mulai dapat teman banyak, sudah mulai dapat teman yang sefrekuensi untuk dijak ngobrol, teman yang nyambung, bisa diajak kerjasama, juga dosen-dosennya juga baik, ramah, tidak galak, yang seperti apa yang saya pikirkan pada saat waktu pertama kali masuk kuliah. Alhamdulillah semuanya baik dan juga nyaman. Oke baik. Nah kalau mbaknya tadi kan menjelaskan kayak tidak ya apa ya kayak tidak sama yang Mbak Fitri pikirkan ya. Gimana sih Mbak menurut Mbak Fitri ini dosen yang Mbak Fitri pikirkan sebelum Mbak Fitri masuk kuliah ini? Sebelum masuk kuliah itu saya pikir dosen yang namanya dosen itu killer, dosanya galak. Kalau nggak ngerjain tugas atau telat sedikit bakal dihukum. Kalau nggak dihukum terus nanti ujung-ujungnya berdampak pada IPK, kan saya takut IPK-nya rendah, telat masuk kelas saja nggak di absen tuh nanti takutnya dan berdampak di IPK saya, itu takutnya gitu. Itu yang membuat pikiran saya mengatakan kalau dosennya itu takut banget. Oke. Nah dari ceritanya Mbak Fitri ini ya teman-teman ya, menurut teman-teman sih apa sih kayak usulnya teman-teman pada Mbak Fitri, apa teman-teman ini mempunyai pertanyaan apa gimana, boleh kok teman-teman. Gimana teman-teman? Belinda? Ya? Ya. Silakan mau nanya seputar perkuliahan boleh, siapa tahu Ya, siapa mau tahu ya ada yang masih bingung ya mencari perkuliahan ya Mbak Tisa tadi ya. Ayo, oke. Mbak Tisa mau tanya apa gimana? Kak, coba tanya di situ apa ada kata boga apa gimana kan bisa ya Mbak ya. Ya di situ adakah? Kalau untuk saat ini tata boga belum ada ya, karena di Universitas Islam Blitar itu jurusannya masih kayak umum, kayak pendidikan, hukum, terus ilmu ternak, administrasi gitu, masih kayak gitu, masih belum sebanyak di universitas-universitas yang negeri. Ini kan masih swasta ya. Gitu. Ada lagi Mbak Tisa? Sudah. Oke. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman ya dari permasalahannya Mbak Fitri ini. Kan Mbak Fitri tadi susah adaptasi gitu ya. Nah, kayak Mbak Fitri memikirkan dosen ini galak gitu ya. Tapi sepertinya tidak ya Kak ya. Ya, alhamdulillah sepertinya semua itu hanya halusinasi. Iya. Oke. Mbaknya di kelas kan tadinya sudah punya teman ya Mbak ya. Apakah kayak ada konflik gitu nggak Mbak? Kayak kan biasanya ya Mbak ya kalau kita sulit beradaptasi di perkuliahan baru atau sekolah baru gitu. Tadi kan pastinya ada kayak
kita itu kan masih belum merasa nyaman ya, apa ada sih hal yang mengganjal di hatinya Mbak gitu pas awal masuk perkuliahan kan biasanya ada ya Mbak ya, tentang pertemanan. ya menurut Mbak yang nggak nyaman saja. Yang ganjal itu saya tuh gini kan, ini kan masih pertama kali ya, jadi masih baru-baru, jadi kayak belum mengenali sifat-sifat aslinya para teman-teman. Jadi kayak belum kelihatan, oh ini anaknya ternyata gini, anaknya ini ternyata gini, masih belum kelihatan. Jadi kayak masih ya kayak teman-teman biasa lah, masih kayak masih jaga perasaan teman, takut takut nggak punya teman, kan ini masih baru, masa masih semester 1 belum genap, masih nanti belum nggak ada teman, itu masih ya nggak ada masalah sih, belum ada masalah, semoga kedepannya ya tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi kayak masih belum mengerti masalah, belum mengerti kayak sifatnya teman-teman gitu Iya, ya, Mbak ya. belum. Oke. Nah, tadi kan Mbak, kita mulai dari awal ya Mbak ya, yang kayak kesulitan beradaptasi. Nah, gimana sih Mbaknya ini kayak eh, menghilangkan rasa malunya Mbak ini yang berlebihan ini? Saya menurunkan ego saya sedikit untuk mengawali berbicara, berkomunikasi dengan teman-teman saya, agar bisa saya bisa mendapatkan teman yang lebih banyak, dan saya juga aktif di kelas, sering berkomunikasi, sering berdiskusi tentang tugas-tugas bersama teman-teman. Seiringnya dengan berjalannya waktu, rasa malu itu juga menghilang sendiri. Jadi saya terus berkomunikasi, bekerja sama mengerjakan tugas, sering kalau ada waktu luang sering bermain bersama gitu. Terus sering ke kantin bareng, jajan bareng di kantin. Jadi seiringnya dengan waktu, rasa malunya itu hilang. Oke, lama-kelamaan Ya. sudah hilang gitu ya Mbak. Apakah sudah Mbak Fitri ini sudah kayak main bersama gitu Mbak? Alhamdulillah sudah ya. Tadi sebelum acara ini saya kan ospek jurusan, itu sudah mulai mengenal banyak teman lagi, dapat teman banyak lagi dari kakak tingkat semester 3, semester 4, 5, 6 gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Oke, baik. Jadi Mbak Fitri ini sudah nggak malu-malu lagi ya, Mbak? Sudah bisa bersosialisasi pada teman-teman baru gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Apakah ada teman-teman ada yang bertanya apa ada gimana gitu usulan? Nggak bisa mau tanya atau gimana? Dipersilahkan. Oh, belum ada ya Mbak Indah? Untuk sekarang belum ada. Oke, Mbak Ita? Juga belum ada. Oke. Nah, Mbak Fitri ini kan rencananya Mbak Fitri ini selanjutnya gimana Mbak untuk menghadapi masalah Mbak Fitri ini? Menghadapi masalah yang Mbak Fitri alami kedepannya. Iya, kedepannya kayak iya. Kedepannya sih saya akan belajar dari pengalaman yang pertama kali waktu PKKMB. Kedepannya saya akan terus untuk memulai komunikasi dengan orang baru, agar mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, harus lebih percaya diri, lebih percaya diri bahwa saya itu bisa kok, nggak usah malu gitu. Saya bisa untuk berkembang. Itu saja. Oke, apakah Mbak Fitri mempunyai masalah yang lain
diceritakan juga nggak apa-apa Mbak. Kalau sekarang ya cukup itu saja sih masalahnya, karena dia cukup itu saja. Oke sih. Mbaknya gimana teman-teman yang lain ini? Apakah ada tanyaan dari Mbak Fitri dari masalahnya Mbak Fitri ini? Apa kayak usulan? Ayo. Boleh tanya tentang perkuliahan saya juga boleh, kampus saya juga boleh. Siapa tahu nanti kalian juga ingin kuliah di kampus saya. Ayo. Gimana Mbak Dinda? Ya, ayo silakan. Mbak Lisa? Kan katanya Mbak Lisa ini kan bingung ya mau kuliah apa bekerja gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah malu kok. Ceritanya Mbak ini nggak akan tersebar luaskan kok. Ayo Mbak. Nggak usah malu kok. Mbak Indah? Di sana apakah ada jurusan akuntansi? Ada akuntansi, ada, tapi akuntansi itu bisa ada administrasi negara dan publik. Ada. Kalau mau ke sana, mau ambil akuntansi itu juga boleh. Oke, jadi Mbak Nita kan tanya ya tadi ya di situ apa ada jurusan akuntansi. Nah, Mbak Fitri ini menjawab ada. Apakah Mbak Nita sudah rencana nih untuk berkuliah di jurusan akuntansi untuk meneruskan jurusan Mbak Nita di SMK begitu Mbak? Ya. Oke, rencananya Mbak Nita mau sekolah sama Mbak Fitri ya? Iya. Oke, kita doakan saja ya teman-teman ya. Nah, ayo yang lain. Mbak Isa sama Mbak Dinda, ayo kita mengasah masalahnya Mbak Fitri ini yang sulit beradaptasi tadi, Mbak. Ayo Mbak, nggak usah malu-malu kok. Menurut Mbak Dinda nih ya, saya tanya ya. Gak usah ketawa Mbak. Menurut Mbak Dinda ya. Gimana sih? Gak usah ketawa Mbak. Gimana sih menurut Mbak Dinda ini? Mbak Fitri kan tadi kan bercerita kayak aku tuh malu bersekolah yang baru karena kan kayak gak punya temen gitu loh. Oke, dari teman-teman kan masih belum ya Mbak Fitri ya. Nah, saya tuh mau bertanya Mbak Fitri, kan pastinya kalau di awal perkuliahan kan pasti ada presentasi di kelas untuk membahas materi-materi kuliah ya. Nah, kan pastinya kan itu berkelompok ya Mbak presentasinya ya. Nah, Mbak Fitri ini masih merasa ragu-ragu, kayak merasa takut sama sulit berbicara di depan kelas apa gimana Mbak? Iya, dari mulai awal pertama kali presentasi sampai sekarang pun itu presentasi di depan kelas tuh masih agak canggung, agak belibet berbicara, agak sulit menyampaikan materi karena gimana ya, kayak susah gitu, kayak omongan materinya itu kalau saya mau sampaikan ke teman-teman di sekelas itu saya rasa malunya itu masih ada, rasa canggungnya itu masih ada. Aduh, nanti saya kalau bilang gini takut salah nggak ya, nanti ditertawakan teman-teman sekelasku nggak ya, saya masih ada pikiran gitu. Jadi sampai saat ini saya presentasi itu masih malu, masih agak suka belibet ngomong di depan, dan kadang saya juga membawa repean saat presentasi dan saya baca karena saya takut salah ngomong nanti ditertawakan, takut salah menyampaikan materi nanti dicemooh sama teman-teman, nanti dikritik sama teman-teman. Sebenarnya dikritik nggak apa-apa sih, tapi terkadang tuh kritikan teman tuh ada yang kelewat batas ya sampai menyakiti hati gitu. Jadi sampai saat ini tuh saya kalau presentasi masih agak malu, suka agak belibet, masih agak ngeblank di depan. Kalau sudah maju di depan tuh suka ngeblank, pikiran kemana-mana, sudah meredup,
takut kalau salah gitu. Padahal sebelum presentasi itu sudah belajar, sudah mempelajari materi-materinya. Tapi waktu saat di depan kelas mau menyampaikan materi itu rasa takut tuh mulai muncul, rasa malu juga mulai muncul. Takut salah, takut tidak takut salah, takut apa tuh namanya? Takut belibet, nanti ditertawain nggak ya, nanti ditanya-tanya nggak ya, nanti dikritik nggak ya, seperti gitu. Oke, apa Mbak Fitri ini pernah dikritik teman sekelas kalau Mbak Fitri kayak salah berbicara pas presentasi begitu? Dulu pernah waktu SMA kelas 2 tuh saya presentasi kan. Sebenarnya kalau mengkritik itu ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kritik, tapi dulu waktu SMA itu dikritiknya berlebihan. Dikritik katanya PowerPointmu tuh jelek, nggak pantas ditayangkan gitu. Seharusnya nggak gini-gini sampai kata-katanya itu menyakiti hati saya dan kelompok saya. Mulai dari situ saya tuh rasa takut dan rasa malu lebih dua kali lipat lebih lebih ya dua kali lipat lebih malu, lebih grogi dan ke bawah sampai sekarang. Agak sulit sih menghilangkan rasa-rasa itu, tapi untuk saat ini saya mencoba untuk lebih percaya diri lagi, untuk bisa mencoba untuk berkembang lagi biar saya tidak malu berbicara di depan, tidak grogi saat berbicara di depan kelas gitu kan. Jurusan saya kan pendidikan ya, kalau pendidikan tuh biasanya menjadi guru ya, masa sampai skripsi nanti saya masih malu, masih grogi saat berbicara di depan, kan ya nggak mungkin. Iya betul sih. Nah menurut teman-teman gimana nih dari ceritanya Mbak Fitri kan tadi oh, masih malu ya pas presentasi di kelas. Gimana Mbak Lisa? Ayo bertanya boleh kok dari masalah Mbak Fitri ini tadi yang malu pas presentasi di kelas. Mbak Dinda, silakanlah. Menurut Mbak Dinda gimana permasalahannya Mbak Fitri ini karena malu di kelas itu? Gimana Mbak? Ada? Nggak ada. Oke, belum ada ya Mbak ya. Oke. Nah, dari kan yang tadi Mbak Fitri ini merasa suplementasi kan sudah ada tujuannya Mbak Fitri ya ke depannya. Nah, sekarang tujuan ke depannya Mbak Fitri pas presentasi itu merasa malu gitu, gimana Mbak tujuan selanjutnya Mbak Fitri, rencananya Mbak Fitri kemudian hari? Rencana saya sih saya akan terus belajar, terus melatih diri. Saya biasanya melatih diri mengaca di depan kaca cermin dan saya bicara-bicara sendiri kayak ngomong sesuatu yang panjang, pokoknya tidak, agar saya itu tidak grogi, tidak belibet saat berbicara. Saya akan melatih saya akan melatih diri untuk selalu berbicara yang lancar, tidak belibet ya, terus untuk melatih keberanian juga, meningkatkan keberanian, melatih berbicara di depan umum dan terus berkembang sih. Oke. Jadi rencananya Mbak Fitri ini terus berkembang gitu ya di masa yang akan datang. Oke. Teman-teman bagaimana? Apakah ada usulan dari masalahnya Mbak Fitri ini? Gimana Mbak? Ya. Oke, belum ada Mbak ini dari teman-teman Mbak. Ya, sebenarnya masalah kayak gini tuh bukan saya saja yang mengalami, ternyata di banyak teman-teman sekelas saya juga mengalami seperti itu. Kalau presentasi sulit berbicara di depan kelas, terus grogi, tidak pede, itu teman-teman
sekelas saya tuh juga banyak yang mengalami seperti itu ternyata. Oke, Mbak ini kan waktunya sudah kurang lebih 30 menit ya Mbak ya. Nah, kita akan mengakhiri sesi konseling pada hari ini karena kan kita perjanjiannya 30 menit. Nah, saya itu masih punya urusan yang lain gitu ya Mbak ya. Baik. Oke, jadi tadi kan Mbak Fitri sudah mengungkapkan masalahnya ya. Jadi kan Mbak yang lainnya kan belum ya. Nah, kita membuat perjanjian untuk melakukan sesi konseling selanjutnya untuk membahas permasalahan mbak-mbak yang lain ini, oke? Nah, kita kesepakati dulu kita mau konseling di hari apa ya, untuk membahas masalah yang lain dan membahas kemajuan Mbak Fitri ini ya. Mau hari apa teman-teman? Apakah hari Minggu? Iya. Iya, boleh. Jam pagi, sore, apa sih Mbak? Jam 2-an. Gimana teman-teman? Baik, boleh. Oke, di tempat yang sama ya. Iya. Jadi minggu depan jam 2-an gitu ya. Oke. Baik, nah terima kasih ya sudah datang di sesi konseling pada hari ini untuk menemui saya. Oke. Saya akhiri untuk sesi konseling pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti sesi konseling hari ini. Iya. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, selamat sore.